Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Aulia Hanisa dengan nomor NPM 191FF03099. Saya berasal dari kelas S1 2FA2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 1, yaitu tentang obat. Nah, yang saya akan jelaskan sendiri itu yang pertama ada pengertian tentang obat. Apa itu obat? Obat adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Nah, kemudian apakah obat bisa menjadi racun? Obat bisa menjadi racun apabila kita mengkonsumsinya secara berlebihan, dan itu akan berakibat overdosis dan yang lain-lain, dan bisa menyebabkan juga kematian ya. Nah, di sini ada toksin. Toksin itu zat beracun yang dihasilkan oleh sel atau organisme hidup. Nah, terus kemudian ada racun poison, yaitu setiap zat baik pada cair maupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Nah, kemudian adakah obat yang benar-benar aman? Tentunya tidak ya, karena obat memiliki efek sampingnya masing-masing. Nah, untuk yang pertama itu ada alkohol. Alkohol merupakan obat yang banyak digunakan. Dosisnya, terapinya sangat sulit ditentukan. Kemudian ada kafein. Kafein hadir dalam teh dan kopi sebagai minuman sehari-hari. Nah, kemudian kenyataannya kafein itu dapat memberikan efek stimulan dan menimbulkan ketergantungan. Kafein itu bisa disebut dengan obat juga. Terus kemudian ada penisilin. Nah, pada awal penemuannya, penisilin dianggap sebagai obat yang paling efektif dan aman. Tapi sekarang, penisilin telah menyebabkan resistensi sejumlah bakteri. Nah, kemudian ada morfin. Nah, morfin itu adalah analgesik yang sangat kuat. Namun, efek sampingnya sangat serius seperti toleransi, depresi, pernafasan, dan ketergantungan juga. Terus ada arsenik atau arsen. Itu adalah zat yang sangat beracun, namun turunan senyawanya berguna sebagai anti kanker dan anti protozoa. Nah, yang terakhir ada bisa ular. Bisa ular sangat beracun, namun dapat menjadi titik awal penemuan ACE inhibitor. Nah, ini ada kerja obat, bisa dilihat di gambarnya seperti itu. Dan kemudian obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan target kerjanya. Target kerja obat dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul. Nah, interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekuler. Nah, di sini ada klasifikasi obat. Yang pertama yaitu berdasarkan efek farmakologisnya. Obat dapat dikelompokkan berdasarkan efek farmakologis yang dihasilkannya, misalnya yaitu analgesik, antipsikotik, antihipertensi, dan antibiotik. Nah, kemudian ada digolongkan berdasarkan struktur molekulnya. Sekelompok senyawa obat yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan rangka strukturnya, misalnya antibiotik beta-laktam, barbiturat, dan steroid. Nah, kemudian ada diklasifikasikan berdasarkan sistem targetnya. Obat dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah obat tersebut mempengaruhi sistem target tertentu, misalnya obat sistem kardiovaskuler, dan yang kedua adalah obat sistem pernafasan. Dan yang terakhir, berdasarkan molekul targetnya, obat diklasifikasikan berdasarkan molekul target yang menjadi target kerjanya. Misalnya, antikolinesterase, yang kedua agonis dopamine, dan yang ketiga ada antagonis dopamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.